Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Malika Lena Zaharani dari program studi Manajemen Keuangan Syariah kelas 7A. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Pada materi hari ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal dan konsep syariah di dalamnya. Baik, simak bersama-sama yuk videonya. Nah, bagian yang pertama ada apa itu pengertian pasar modal. Nah, pasar modal atau capital market adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana atau emiten dengan pihak yang memiliki modal atau investor melalui transaksi jual beli instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen lain dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Di Indonesia, kegiatan pasar modal diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia. Fungsi utama pasar modal yaitu sumber pendanaan bagi perusahaan yang ingin mengembangkan bisnisnya. Nah, fungsi yang lain ada sarana investasi bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Untuk bagian yang kedua, ada instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Yang pertama yaitu saham, bukti kepemilikan suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah. Nah, yang ketiga ada reksadana, investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Yang terakhir ada suku, instrumen surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau nanti dijelaskan pada bagian syariah. Nah, pada bagian ketiga ada risiko dan keuntungan dalam pasar modal. Yaitu yang pertama ada keuntungan, capital gain, keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli saham. Nah, ada dividen dan kupon obligasi. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Nah, yang keempat ada konsep syariah dalam pasar modal. Pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bebas dari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan, maisir, spekulasi atau perjudian, objek usaha yang haram seperti alkohol, judi, rokok, bank konvensional, pornografi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada instrumen investasi syariah di pasar modal. Untuk instrumen yang pertama ada saham syariah. Nah, untuk penjelasannya yaitu saham perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, sudah tercatat dalam efek syariah. Nah, yang kedua ada suku, surat berharga berdasarkan akad syariah seperti ijarah. Nah, yang terakhir ada reksadana syariah. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri investasi syariah di pasar modal yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tidak ada bunga diganti dengan bagi hasil atau sewa, yaitu akad ijarah. Dan yang kedua ada usaha perusahaan harus halal atau tidak terkait riba, alkohol, rokok, perjudian, dan pornografi. Yang ketiga ada transaksi dilakukan secara transparan dan adil. Nah, selanjutnya ada keuntungan pasar modal syariah dibagi menjadi 3 sesuai prinsip Islam, transparan dan aman atau diawasi OJK, dan yang terakhir ada mendukung sektor usaha halal. Nah, yang terakhir ada contoh perusahaan yang masuk kategori saham syariah. Nah, yang pertama PT Telekomunikasi Indonesia atau TLKM. Nah, yang kedua ada PT Indofood dan PT Unilever. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata dan salah dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.